Habis ini jajalin. Belum main, nyeting dulu. Rollernya udah? Udah dientengin rollernya. Gua Adriansyah Wijaya, biasa dipanggil Dede. Umur 17 tahun. Tahun ini 18. Dulu Adriansyah itu dipanggil Acil. Nah, akhirnya gue bisa main sama Adriansyah itu karena gue dibawa sama temen gue. Udah dibalas apa? Masalahnya nih kan semalam ada paket misterius nih kan. Ya. Dulu sih seneng aja gitu ya kan, karena dulu lingkungannya Dede udah main sama yang tua-tuanya juga, karena bokap udah buka bengkel juga dari dulu. Jadi dulu tuh yang tua-tuanya pada main, pada bikin motor awal-awal mula. Nah, pas kebenaran itu paman saya itu ada 5, dia di bengkel semua. Makanya saya setiap ketemu saya tanya gimana supaya bisa kebut. Kalau mesinnya standar biar enak gimana. Akhirnya ya dikasih tahu, kita praktekin, ternyata hasilnya ada sedikit demi sedikit. Nah di situ Dede minta motor, ya, buat belajar lah, bawa motor gitu. Nah habis itu Dede dibeliin Mio, karena motor standar belum nyampe, jadi dia dibeliin langsung yang bener-bener Mio bekas drag 201. Jadi Dede dibeliin Mio drag 201 spek selembar 200 cc kalau nggak salah, spek 200 cc. Dibeliin punya orang Ancol, bosan balap. Dia iseng-iseng coba-coba, akhirnya bisa. Itu masih zamannya di BKT ya. Biasa awalnya buat belajar dulu aja, bawa jalan. Ya akhirnya dia coba di Mio, dia coba di FU, di Ninja. Ya sekarang ini di Matic. Itu SD kelas 5. Kelas 5 belajar bawa motor. Nah, mulai Dede setar, belajar setar itu di kelas 6 SD. Jadi apa yang dia mau ya saya coba riset. Ya dari teman ke teman saya menimba ilmu juga. Kalau awalnya sih tertarik gitu ya, ngeliat karena lingkungan Dede dulu emang udah balap, ada teman-teman yang udah pada ikut-ikut main balap. Main-main sama dia, suka nonton balap bareng. Dan gue pun bisa kenal sama Adriansyah juga karena emang gue hobi balap. Jadi Dede kayak tertarik aja gitu buat coba. Nah, di pas kelas SD semester 2-an, Dede udah mulai coba-coba bawa Mio setar, belajar setar, diajarin sama bokap. Ya alhamdulillah sih disupport juga sama bokap. Namanya orang tua, kita nurutin anak, bukan anak nurutin orang tua. Anak hobi apa, kalau bisa ya kita bimbing. Jangan sampai dia salah jalan, daripada dia mabok. Kalau bokap sih sebenarnya ngedukung aja apa yang Dede mau. Lebih baik kalau dia hobi di mesin, ya saya pun juga basicnya di mesin juga. Ya saya dukung gitu loh. Seneng juga gitu, seneng aja bawa motor kenceng gitu. Kayak ya udah sensasinya ya di situ sih, seneng aja. Kalau dari skill sih ya itu mudah-mudahan si Dede motor apapun bisa kepegang itu. Sebab saya ngajarin dia bukan dari yang bawah, spek-spek rendah, itu spek tinggi. Sedangkan kalau orang kan belajar langsung rebah, kalau ini enggak, dari motor standar tapi speknya tinggi.
saya bilang jangan sampai ngangkat. Kalau ngangkat itu udah ketinggalan, udah sekian second. Nah karena orang tua kurang ngizinin juga untuk diliaran ya kan, karena mungkin masih terlalu kecil lah dulu, masih kelas 6 SD. Dan gue mendukung Adriansa untuk jadi joki pun, gue ngerasa emang nih dia bisa sebenarnya, cuman emang dia belum dikasih kepercayaan lah sama bokapnya. Dan akhirnya gue terus ngikutin karirnya dia, dan gue percaya kok kalau dia tuh bakal bisa lebih maju. Jadi diikutin balap resmi dulu sebelumnya, ikutin balap resmi, masuk di kelas bebek berapa cc ya lupa waktu itu di Bandung posisinya. Cita-cita ya pasti ada lah ya kan, gak mungkin Dede terjun di dunia balap doang gitu. Mungkin nanti kedepannya Dede bisa jadi arsitek. Jadi bokap juga sempat berhenti balap. Saat itu saya sempat stuck selama kurang lebih 12-13 tahun main proyek lah. Dari pertama sih orang tua, karena teman-teman Dede juga banyak yang udah ngedukung, sampai ke saudara juga sekarang sih udah banyak yang ngedukung juga. Susah yang punya motornya. Kalau yang punya motor gila balap, tiap malam kita mainin. Ini dari sisi Dede balap nih sampai terkenal mungkin sampai sekarang ya kan, banyak yang kenal Dede. Nah nih lagi di Sumarekon. Jangan sokin nanti kayak meet up. Iya. Sebenarnya kalau di bengkel ya kan, karena buka bengkel sekarang. Jadi tergantung yang punya motor, mau siapa yang bawa, ya udah di situ bokap ngikutin aja. Sebelumnya sih kalau ditawar-tawarin gitu pernah sama bos-bosan ada di bengkel. Dari Dede aja, dari Dede ntar ketemu mana? Yang punya motor nggak mau ketemu yang keras-keras dulu, maunya yang dari bawah dulu katanya. Katanya motor mau dimainin, yang punya motor nggak bisa. Jadi sebelumnya belum bawa Vespa nih, Vespa Matic. Jadi awal dia pengen bikin motor di bokap, cuman karena dulu bokap kan nggak megang motor-motor injeksi gitu. Jadi dia ngomong dulu ke Dede, gue mau bikin motor nih tapi injeksi, bokap bisa nggak? Terus gue mau lu yang bawa, gimana? Lunya mau nggak sama bokap lu? Coba tanya bisa nggak? Ya akhirnya Dede konfirmasi ke bokap, karena bokap juga mungkin mau berkembang ya kan, bokap mau berkembang dari yang dulunya di bengkel karbu semua, sekarang alhamdulillah jadi injeksi semua. Banyak perubahan speknya, makanya saya minta ilmu sama teman-teman. Akibat bantuan teman-teman ya alhamdulillah BMS jadi maju seperti sekarang. Nah, BMS itu singkatannya Baha Motorsport. B-nya itu nama saya itu. Dua-duanya sih tetap ada, cuman sekarang lagi kebanyakan kan lagi zamannya injeksi. Jadi ke bengkel pada masuknya injeksi aja. Karena si Dede kecelakaan sampai habis badannya. Pas tahun 2020 bulan Mei. Jadi sempat jatuh juga, Mio. Nah ini pengalaman paling Dede inget sih menurut Dede ya kan. Akhirnya jam 9 apa jam 10 malam tuh gua di chat sama temennya Dede sama temennya Adriansa kalau Dede itu jatuh. Dan di situ yang makin gua bikin gua sedih, gua nggak ada pas lagi dia jatuh itu. Gua bener-bener nyesel lah, gua nggak bisa nemenin dia gitu. Itu jatuh posisi di top speednya, pas banget di finish. Saya nggak nyalain ke siapa-siapa itu, karena kita kan emang ngedukung sebagai orang tua, ngedukung dia, berarti kita mesti nanggung resikonya gitu loh. Itu luka bener-bener sekujur tubuh, seluruh badan itu luka semua. Dari ujung kepala sampai ujung kaki pokoknya luka deh. Nah di situ sempat nggak dibolehin balap lagi tuh. Pas itu cuman
ya anak muda lagi pala batunya lah, kira keluar diem bawa motor lagi, ya sampai akhirnya ketahuan, ya diomelin, ya udah akhirnya disupport lagi sampai sekarang. Kalau seandainya mekaniknya joki, kalau bisa itu minta izin sama orang tuanya, supaya umpama ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, jangan sampai disalahin oleh orang tuanya. Seminggu di rumah aja, jadi masih nonton YouTube aja tuh, nonton balap sampai diomelin, apaan sih nontonnya balap mulu gituin. Udah emang nggak kapok apa, udah jatuh parah kayak gitu. Dulu nyokap sampai nangis ngeliat Dede jatuh. Ya udah akhirnya pas seminggu setelah itu Dede muka masih bengkak, dulu sampai muka lukanya, muka masih bengkak. Dede diem nih keluar sama teman minta jemput, ya kan. Bokap lagi kerja, nyokap lagi keluar, Dede keluar aja minta jemput gitu. Minta jemput, keluar. Dulu ada trek sore tuh, setiap sore rame pokoknya. Pas Dede di sana, ada temen Dede lah bawa motor balap juga, bawa motor. Dede penasaran ya kan. Jadi ya udah, Dede nyobain motor lagi. Ya udah akhirnya bawa terus dia. Dek, nih, di sini jajalin. Gimana? Mesinnya udah? Mesinnya sih udah, tinggal dites aja. Ya mudah-mudahan sih oke. Menang kalah mah belakangan. Rollernya udah? Udah dientengin rollernya nih. Gimana motor? Enak? Enak, bungkus. Daripada dia ngumpet-ngumpet, lebih baik saya ikut terjun, matiin. Di mana dia balap, di situ pasti ada saya. Adriansa itu joki yang berbakat sebenarnya. Karena gue dulu belum sering lihat Adriansa bawa motor, jadi gue main-main dan gue pun bisa main ke bengkel BMS produk ini karena gue emang tertarik untuk nongkrong bareng sama orang-orang yang ada di BMS produk. Nah, ya kan kalau punya pacar nanti dilarang-larang lah, mau keluar dilarang-larang, kalau keluar malam nggak boleh, bawa motor nggak boleh, kan ribet juga. Ya intinya sih ngedukung hobi Dede aja gitu, nggak mau terlalu dikekang, nggak mau terlalu dilarang-larang lah pokoknya. Kalau kata bokap mah jangan ngelawan motor yang nggak ada namanya dah. Dia tuh sekarang lagi banyak mainan, banyak orang-orang tuh kayak suka ngendorse dia, jadi gue lebih kayak oh sekarang dia udah bisa berdiri di kakinya dia sendiri, jadi dia nggak bergantung lagi sama orang lain. Ya buat selanjutnya, masalah dia mau ada cita-cita apa, saya pun juga nggak tahu. Tapi kalau udah dia punya target, namanya orang tua, cuma nanya mendoakan aja gitu. Mungkin sih buat saat-saat ini kan masih sekolah juga ya kan, masih sekolah ya Dede sekedar hobi aja, hobi buat dibalap. Nanti Dede lulus juga pengen dikuliahin sama orang tua, jadi mungkin ada berhentinya juga, nanti ada masanya Dede berhenti di balap. Dia hobi dia di balap, saya tetap dukung. Ya kalau bisa sih resmi, cuman kan belum ketemu nih bos-bosannya yang bener-bener support dia gitu loh. Sebenarnya sih pengen gitu, pengen berlanjut, cuman belum ada lagi yang orang bengkel buat nge-support Dede buat main resmian lagi. Ya karena emang kendala keuangan mungkin. Mudah-mudahan ada, silakan aja kalau ada yang mau pakai dia gitu loh.